Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Luki Figurafi dengan nomor BP 2010252006 dari kelas Pancasila 11. Baiklah, saya akan menyampaikan sedikit materi mengenai Pancasila sebagai sistem etika, di mana sub pokok bahasannya yang pertama, dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Kedua, esensi dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Yang ketiga, pengertian dan pentingnya Pancasila sebagai sistem etika. Problem implementasi etika saat ini, menurut Mahfud MD, muncul karena adanya pengabaian moral dan etika berlangsung secara masif di hampir semua segi kehidupan berbangsa dan bernegara. Etika mengalami proses marginalisasi secara serius sedemikian rupa, seperti adanya informasi global dan pola pikir pragmatis materialisme setelah berkembang sehingga menyebabkan tergerusnya sistem etika. Contohnya di pentas politik, etika politik sudah lama tiara. Di bidang pemerintahan pun, etika aparat pemerintahan semakin merosot. Di bidang sosial, etika dalam pergaulan antar sesama warga semakin tergerus oleh berbagai hal. Dan di bidang hukum pun, yang terjadi sekarang adalah hukum dibuat dan ditegakkan tanpa bertumpu pada etika, moral, dan hati nurani sehingga menjauhi rasa keadilan. Selain itu, dinamika Pancasila sebagai sistem etika dapat dilihat dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia dari zaman Orde Lama sampai saat ini, Orde Reformasi. Pertama, pada zaman Orde Lama, pemilu diselenggarakan dengan semangat demokrasi dan diikuti oleh banyak partai, namun hanya dimenangkan oleh 4 partai, yaitu PNI, PNU, Parmusi, dan PKI. Dapat dikatakan bahwa pemerintahan di zaman Orde Lama itu tidak mengikuti sistem etika Pancasila karena adanya tudingan dari pihak Orde Baru bahwa pemilihan umum pada zaman Orde Lama dianggap terlalu liberal karena pemerintahan Soekarno menganut sistem demokrasi terpimpin yang cenderung otoriter. Kedua, pada zaman Orde Baru, sistem etika Pancasila diletakkan dalam bentuk penataran P4. Pada zaman Orde Baru ini muncul konsep manusia Indonesia seutuhnya sebagai cerminan manusia yang berperilaku dan berakhlak mulia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Manusia Indonesia yang seutuhnya dalam pandangan Orde Baru ini artinya manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang secara kodrati bersifat monodualistik. Selanjutnya, dinamika Pancasila sebagai sistem etika pada era reformasi tenggelam dalam euforia demokrasi. Seiring dengan perjalanan waktu, disadari bahwa demokrasi tanpa dilandasi sistem etika politik akan menjurus pada penyalahgunaan kekuasaan serta menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Tantangan Pancasila sebagai sistem etika dapat dilihat bahwa semakin hari moral bangsa semakin merosot dan semakin hanyut dalam arus konsumerisme, hedonisme, eksklusivisme, dan ketamakan karena bangsa Indonesia tidak mengembangkan blueprint yang berakar dari sila ketuhanan Yang Maha Esa. Selain itu, tantangan tersebut muncul karena beberapa faktor, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Faktor yang berasal dari dalam negeri itu sendiri seperti lemahnya penghayatan dan pengamalan ajaran agama di kalangan aparatur, sistem sentralisasi pemerintah di masa lalu yang mengakibatkan terjadinya penumpukan kekuasaan di pusat dan pengabaian kepentingan daerah, serta kurangnya keteladanan dalam sikap dan perilaku sebagian pemimpin bangsa. Sedangkan faktor yang berasal dari luar negeri seperti pengaruh globalisasi kehidupan dan makin kuatnya intensitas intervensi kekuatan global dalam perumusan kebijakan nasional. Selain itu, dapat dilihat beberapa bentuk tantangan terhadap sistem etika Pancasila. Yang pertama, pada zaman Orde Lama, tantangannya berupa sikap otoriter dalam pemerintahan yang dapat dilihat dalam penyelenggaraan negara yang menerapkan sistem demokrasi terpimpin, yang tentunya sangat tidak sesuai dengan sistem etika Pancasila yang lebih menonjolkan semangat musyawarah. Yang kedua, pada zaman Orde Baru, tantangannya berupa KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang ini sangat merugikan penyelenggaraan negara karena tidak sesuai dengan keadilan sosial yang hanya menguntungkan segelintir orang. Yang ketiga, pada zaman era reformasi, tantangannya berupa euforia kebebasan politik sehingga mengabaikan norma-norma moral, misalnya munculnya anarkisme yang memaksakan kehendak. Esensi atau hakikat Pancasila sebagai sistem etika terletak pada hal-hal berikut. Yang pertama, hakikat sila ketuhanan terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai penjamin prinsip-prinsip moral, sehingga setiap perilaku warga negara harus didasarkan atas nilai-nilai moral yang bersumber pada norma agama. Kedua, hakikat sila kemanusiaan terletak pada tindakan manusia yang mengandung implikasi dan konsekuensi moral, yang diungkapkan dengan cara dan sikap yang adil dan beradab sehingga menjamin tata pergaulan antar manusia yang bersandingkan nilai-nilai kemanusiaan yang tertinggi, yaitu kebajikan dan kearifan. Yang ketiga, hakikat sila persatuan terletak
Pancasila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan perwujudan dari sistem etika yang tidak menekankan pada kewajiban semata atau menekankan pada tujuan belaka. Hal-hal yang sangat urgent bagi pengembangan Pancasila sebagai sistem etika meliputi hal berikut. Yang pertama, sila-sila Pancasila diletakkan sebagai sistem etika yang digunakan sebagai sumber moral dan inspirasi bagi penentu sikap, tindakan, dan keputusan yang diambil setiap warga negara. Kedua, Pancasila itu sebagai sistem etika memberi guidance bagi setiap warga negara sehingga memiliki orientasi yang jelas dalam tata pergaulan. Yang ketiga, Pancasila sebagai sistem etika itu dapat menjadi dasar analisis bagi berbagai kebijakan yang dibuat oleh penyelenggara negara, sehingga tidak keluar dari semangat negara kebangsaan yang berjiwa Pancasilais. Keempat, Pancasila sebagai sistem etika itu dapat menjadi filter untuk menyaring pluralitas nilai-nilai yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Pancasila sebagai sistem etika artinya Pancasila sebagai sarana orientasi bagi usaha manusia Indonesia untuk menjawab suatu pertanyaan yang amat fundamental, yaitu bagaimana saya harus hidup dan bertindak dalam berinteraksi dengan sesama manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai sistem etika berarti Pancasila merupakan kesatuan sila-sila Pancasila. Sila-sila itu saling berhubungan dan saling bekerja sama untuk satu tujuan tertentu dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh. Pancasila sebagai sistem etika bertujuan untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selain itu, Pancasila sebagai sistem etika merupakan cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, bernegara, berbangsa di Indonesia, sehingga membentuk perilaku manusia Indonesia dalam semua aspek kehidupannya berdasarkan nilai-nilai Pancasila tersebut. Pentingnya Pancasila sebagai sistem etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bertujuan untuk yang pertama, memberikan landasan etik moral bagi seluruh komponen bangsa dalam menjalankan kehidupan kebangsaan dalam berbagai aspek.